Makamkan sendiri anak penyakitan itu. Bentak mertua dan suamiku saat meninggal. Saat asuransi anakku yang sudah meninggal cair 250 juta mereka datang minta uang itu. Apa yang ku lakukan membuat mereka histeris. Ku permalukan mereka hingga harga diri ibu mertua dan suamiku hancur di hadapan masyarakat. Hidup yang tak pernah hangat. Alina tidak pernah benar-benar merasakan kata rumah setelah menikah dengan Dimas. Yang ia dapatkan bukan kehangatan, bukan perlindungan, melainkan ruang yang penuh aturan tak tertulis, tatapan tajam, dan kata-kata yang seringkali lebih dingin dari hujan malam. Hari-hari Alina dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Ia bangun lebih awal dari semua orang di rumah itu, menyiapkan sarapan sederhana, merapikan ruang tamu, mencuci pakaian yang menumpuk, dan memastikan tidak ada satupun yang bisa dijadikan alasan Mira untuk mengomel. Namun sebaik apapun ia berusaha, selalu saja ada yang salah di mata ibu mertuanya itu. Masak begini saja lama, suara Mira sering terdengar dari dapur, tanpa menatap Alina. Kalau tidak bisa mengurus rumah, buat apa kamu menikah dengan Dimas? Alina hanya diam. Ia sudah terbiasa menelan semua kata-kata itu tanpa perlawanan. Baginya, diam adalah satu-satunya cara agar hari tidak semakin panjang dan menyakitkan. Dimas, suaminya, tidak jauh berbeda. Pria itu lebih sering pulang dengan wajah lelah dan sikap dingin. Percakapan mereka semakin hari semakin singkat, seperti dua orang asing yang terikat satu atap tanpa alasan yang jelas. Jika Alina mencoba bercerita, Dimas hanya menjawab dengan gumaman atau sekadar mengalihkan pandangan ke ponselnya. Capek aku, Lin, begitu biasanya Dimas berkata. Tapi Alina tidak pernah tahu apakah itu benar-benar kelelahan, atau sekadar alasan untuk menjauh. Yang paling menyakitkan bukan hanya diamnya Dimas, tapi juga cara Mira memperlakukannya setiap hari. Ibu mertua itu seolah memiliki keyakinan bahwa Alina adalah kesalahan terbesar dalam keluarga mereka. Sejak kamu masuk rumah ini, semuanya jadi serba sulit, Mira sering berkata di depan orang lain, seakan Alina tidak punya harga diri. Dimas jadi tidak fokus kerja, rumah jadi tidak teratur. Kata-kata itu selalu menancap dalam, tapi Alina belajar untuk tidak menunjukkan apapun. Ia tersenyum kecil, menunduk, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam dirinya, sesuatu perlahan retak sedikit demi sedikit. Malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat. Namun bagi Alina, malam hanya berarti pekerjaan yang belum selesai dan pikiran yang tidak pernah tenang. Ia sering duduk sendirian setelah semua orang tidur, menatap dinding rumah yang terasa semakin sempit, semakin asing. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah ini memang hidup yang ia pilih, atau hidup yang dipaksakan padanya oleh keadaan. Di luar rumah, Alina terlihat seperti perempuan biasa yang menjalani pernikahan sederhana. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap langkahnya dipenuhi kehati-hatian, setiap ucapannya ditimbang agar tidak memicu kemarahan, dan setiap harinya diisi dengan usaha untuk tidak menjadi beban bagi rumah yang bahkan tidak pernah benar-benar menerimanya. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai menyadari sesuatu, ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Ia hanya seseorang yang tinggal di sana. Dan itu saja sudah cukup membuat dadanya sesak setiap hari. Namun Alina tetap bertahan. Bukan karena ia bahagia, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia belum tahu harus pergi kemana selain tetap berdiri di tempat yang perlahan mengikis dirinya sendiri. Anak yang tak pernah dianggap. Perubahan itu datang perlahan, tapi cukup jelas untuk membuat Alina merasakannya setiap hari. Sejak putra sematawayangnya mulai sering sakit, suasana di rumah itu bukan lagi hanya dingin, melainkan semakin berat, seolah setiap napas yang ia ambil pun harus dibayar dengan tekanan. Awalnya hanya demam ringan, lalu batuk yang tak kunjung sembuh. Kemudian tubuh kecil itu mulai sering lemah, kehilangan energi, dan lebih banyak terbaring daripada bermain seperti anak-anak lain seusianya. Alina tidak pernah menganggap itu hal kecil. Setiap malam ia terjaga, mengompres, memeluk, dan berdoa dalam diam agar anaknya segera pulih. Namun di rumah itu, kepedulian Alina justru dianggap berlebihan. Terus-terusan ke dokter, uangnya habis. Suara Dimas terdengar datar suatu malam saat Alina meminta izin membawa anak mereka berobat lagi. Apa tidak bisa tunggu besok saja? Alina menatap suaminya dengan mata lelah. Dia panasnya naik terus, Dim. Aku takut. Tapi kalimatnya tidak pernah selesai. Dimas sudah lebih dulu berdiri, pergi,
seolah percakapan itu tidak penting untuk dilanjutkan. Di sisi lain rumah, Mira bahkan tidak mencoba menyembunyikan ketidaksukaannya. Bagi perempuan itu, setiap tangisan kecil cucunya seperti gangguan yang tidak seharusnya ada. Anak itu terlalu lemah, ucap Mira suatu pagi sambil melipat kain. Dari kecil sudah merepotkan. Seperti membawa beban saja. Kata-kata itu membuat tangan Alina berhenti bergerak. Ia sedang menyuapi anaknya saat itu, dan sendok kecil di tangannya bergetar pelan. Bu, dia cuma sakit, suara Alina pelan, hampir seperti bisikan. Mira tidak menoleh. Sakit sedikit saja terus. Membuat rumah ini tidak tenang. Alina menunduk. Ia tidak menjawab lagi. Karena ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah cara Mira memandang anak itu. Hari demi hari, kondisi anaknya naik turun. Ada saat-saat kecil itu terlihat lebih baik, bahkan sempat tersenyum lemah di pangkuannya. Tapi kemudian demam kembali datang, dan semuanya seperti mundur lagi ke awal. Yang lebih menyakitkan bagi Alina bukan hanya sakit yang diderita anaknya, tetapi bagaimana orang-orang di rumah itu memperlakukannya seolah ia adalah kesalahan. Dimas mulai jarang bertanya kabar. Jikapun melihat anaknya terbaring, ia hanya melirik sekilas sebelum kembali ke urusannya sendiri. Seolah itu bukan darahnya sendiri. Sementara Mira semakin sering mengeluh. Dari dulu aku sudah bilang, gumam Mira suatu hari saat Alina baru pulang dari klinik, membawa anaknya yang lemah di gendongan. Kalau anak sering sakit begini, pasti ada yang salah dari ibunya. Kalimat itu tidak langsung dijawab Alina. Ia hanya berdiri diam di pintu, memeluk lebih erat tubuh kecil yang terasa semakin ringan dalam pelukannya sendiri. Malam-malam Alina menjadi semakin panjang. Ia tidur sambil duduk, takut jika anaknya tiba-tiba memburuk tanpa ia sadari. Setiap tarikan napas kecil yang tidak teratur membuat jantungnya berdebar. Ia hidup dalam ketakutan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bukan karena ia tidak punya kata-kata, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mau mendengar. Dan di rumah itu, di antara dinginnya sikap Dimas dan tajamnya ucapan Mira, Alina mulai menyadari satu hal yang perlahan menghancurkan hatinya. Anaknya tidak pernah benar-benar dianggap sebagai seseorang yang layak diperjuangkan oleh rumah itu. Hanya Alina yang berjuang sendirian, dengan tubuh lelah, mata merah, dan hati yang setiap hari dipaksa tetap kuat meski perlahan retak tanpa suara. Malam paling sunyi. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara di rumah tidak hanya dingin, tetapi juga berat, seakan menekan setiap sudut ruangan tanpa ampun. Alina sudah merasakannya sejak anaknya mulai gelisah dalam tidurnya. Napasnya tidak teratur, tubuh kecil itu panas seperti terbakar dari dalam. Jam menunjukkan larut malam, saat Alina akhirnya tidak bisa lagi menahan kecemasannya. Dim, tolong bangun. Suara Alina bergetar saat ia mengguncang bahu suaminya. Anaknya panasnya tinggi banget. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Dimas membuka mata dengan malas. Wajahnya kusut, seperti terganggu oleh sesuatu yang jauh lebih penting daripada keadaan di depannya. Jam segini, gumamnya sambil meraih ponsel. Besok ajalah, Lin. Kalimat itu membuat dada Alina langsung sesak. Dia dari tadi kejang kecil, aku takut ini makin parah. Suara Alina mulai pecah, tapi ia tetap berusaha tenang. Tolong, Dim. Aku sendirian gak sanggup. Namun Dimas tidak benar-benar mendengarkan. Matanya sudah kembali ke layar ponsel, jari-jarinya bergerak cepat, seolah dunia di dalam perangkat itu jauh lebih nyata daripada tangisan pelan dari anaknya sendiri. Alina berdiri di sana beberapa detik, menunggu sesuatu, reaksi, perhatian, apapun. Tapi yang ia dapatkan hanya keheningan dari orang yang seharusnya menjadi sandarannya. Dari ruang tengah, Mira keluar dengan langkah pelan. Wajahnya menunjukkan rasa tidak suka bahkan sebelum Alina sempat berbicara. Kenapa ribut-ribut malam-malam begini? Suara Mira dingin. Matanya melirik sekilas ke arah anak yang sedang terbaring. Sakit sedikit saja langsung panik. Itu cuma demam biasa. Alina menoleh cepat. Ini bukan cuma demam, Bu. Dia makin lemah, napasnya juga aneh. Mira menghela napas panjang, seperti sedang menghadapi sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Kalau sedikit-sedikit dibawa ke rumah sakit, habis uangnya. Lagi pula anak kecil memang begitu, gampang sakit. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dada Alina. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bagaimana Dimas tidak mengatakan apapun. Tidak membela, tidak menenangkan, tidak juga menatapnya.
Seolah semua ini tidak penting. Alina memandang mereka bergantian. 2 orang di depannya, keluarganya, tetapi tidak satu pun benar-benar hadir. Di saat itu, Alina merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan kemarahan yang meledak, tetapi kesadaran yang dingin dan tajam. Ia benar-benar sendirian. Tanpa berkata lagi, Alina kembali ke kamar. Ia memeluk anaknya yang semakin lemah, membungkus tubuh kecil itu dengan selimut, lalu menggendongnya dengan tangan yang gemetar. "Nggak apa-apa ya, sayang. Ibu bawa kamu ke dokter," bisiknya pelan, meski suaranya hampir tak terdengar. Di belakangnya, tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang ikut bangkit. Tidak ada langkah kaki yang menyusul. Dimas tetap dengan ponselnya. Mira kembali ke kamar dengan wajah kesal. Dan rumah itu kembali sunyi, seolah tidak ada tragedi yang sedang terjadi di dalamnya. Alina keluar malam itu dengan langkah tergesa, menembus udara dingin sambil memeluk anaknya erat-erat. Jalanan sepi, lampu-lampu redup, dan setiap detik terasa seperti ujian yang harus ia lewati sendirian. Di pelukannya, napas kecil itu semakin lemah. Tapi Alina tidak berhenti. Karena di dunia yang bahkan keluarganya sendiri tidak mau bergerak, hanya dia satu-satunya yang masih bertahan untuk menyelamatkan nyawa kecil itu. Nafas terakhir. Lampu ruang perawatan itu terlalu terang untuk suasana yang sedang Alina alami. Cahaya putihnya terasa menusuk mata, tapi ia tidak peduli. Yang ia pedulikan hanya satu, tangan kecil yang masih ia genggam erat di atas ranjang rumah sakit itu. Anaknya terbaring lemah, tubuhnya tampak semakin kecil di antara selimut putih. Alina duduk di sisi ranjang tanpa bergeser sedikit pun. Matanya sembab, tapi ia menolak untuk berhenti memperhatikan setiap tarikan napas yang tersisa. "Bertahan ya, kamu harus kuat," suara Alina hampir tidak berbentuk. Tangannya terus mengusap kepala kecil itu, seolah sentuhan bisa menahan waktu. Dokter sudah datang dan pergi beberapa kali. Kata-kata yang mereka ucapkan tidak lagi benar-benar masuk ke pikiran Alina. Yang ia dengar hanya bunyi mesin, suara langkah kaki, dan detak jantungnya sendiri yang semakin kacau. Anaknya membuka mata sesaat. Tatapannya kosong, tapi ada sesuatu yang masih berusaha bertahan di sana. Alina langsung mendekat, menahan napasnya sendiri. "Ibu di sini. Ibu di sini, sayang," bisiknya cepat, seakan takut kehilangan momen itu. Jari-jari kecil itu bergerak lemah, menyentuh tangan Alina. Sangat pelan. Seperti ingin memastikan bahwa ibunya masih ada. Alina tersenyum di tengah air mata yang terus jatuh. "Kamu nggak sendirian, nggak pernah sendirian." Tapi napas itu mulai berubah. Semakin pendek, semakin berat. Alina merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuat dadanya tiba-tiba terasa kosong. Ia menggenggam tangan itu lebih erat, seolah bisa menahan sesuatu yang tak terlihat sedang pergi. "Jangan, jangan pergi," suara Alina pecah, kini tak lagi bisa ditahan. Ruangan itu terasa semakin sunyi, meski mesin di samping ranjang masih berbunyi. Bagi Alina, semua suara itu perlahan menghilang, tergantikan oleh ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebesar ini. Lalu, semuanya berubah. Tarikan napas itu berhenti. Tidak ada lagi gerakan kecil di dada itu. Tidak ada lagi jari yang menggenggamnya. Hanya keheningan yang terlalu dalam. Alina membeku. Matanya masih menatap wajah kecil itu, seolah menunggu sesuatu terjadi. Apa saja yang bisa membantah kenyataan yang baru saja datang. "Sayang," suaranya lirih, hampir seperti tidak percaya. Tidak ada jawaban. Sekali lagi ia mengguncang tangan kecil itu dengan lembut, lebih keras dari sebelumnya. "Jangan bercanda, jangan gini." Namun tubuh itu tetap diam. Dan di detik berikutnya, dunia Alina runtuh tanpa suara. Ia merosot di sisi ranjang, masih memegang tangan yang kini sudah tidak lagi hangat seperti tadi. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis yang keras, melainkan tangis yang hancur, kehilangan bentuk, seperti seseorang yang kehilangan seluruh alas hidupnya dalam satu tarikan napas. Di luar ruangan, tidak ada Dimas. Tidak ada Mira. Tidak ada siapapun dari rumah itu. Alina sendirian. Seperti sejak awal memang ia selalu sendirian. Dan malam itu, di ruang perawatan yang dingin dan terlalu terang, Alina tidak hanya kehilangan anaknya. Ia kehilangan seluruh dunianya. Bentakan yang menghancurkan. Suasana rumah itu tidak pernah terasa sesesak ini. Pintu baru saja dibuka, namun udara di dalam seolah menolak menerima apa yang dibawa masuk.
Beberapa orang berdiri membantu di depan rumah, membawa jenazah kecil itu dengan hati-hati, sementara Alina berjalan di belakang dengan langkah yang tidak lagi stabil. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga untuk sekadar berdiri tegak. Namun ia tetap memaksa dirinya mengikuti sampai ke dalam rumah yang dulu ia kira akan menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan. Begitu peti kecil itu diletakkan, sesuatu di dalam diri Alina langsung runtuh lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Sayang, suara itu keluar tanpa sadar. Alina mendekat, lalu seketika jatuh berlutut di samping peti itu. Tangisnya pecah. Tidak lagi bisa ditahan, tidak lagi bisa disembunyikan. Ia memegang pinggiran peti itu erat-erat, seolah jika ia melepaskan, kenyataan akan menjadi lebih buruk lagi. Bangun. Nak, tolong bangun. Alina menangis histeris, suaranya bergetar dan pecah di setiap kata. Beberapa orang yang membantu hanya terdiam canggung. Ada yang menunduk, ada yang memilih menjauh perlahan. Tapi tidak satu pun benar-benar tahu harus berbuat apa dengan kesedihan sebesar itu. Di sudut ruangan, Mira berdiri dengan wajah yang tidak menunjukkan belas kasih sedikitpun. Matanya tajam, bibirnya mengatup rapat seolah kehadiran jenazah itu justru menjadi gangguan. Dimas ada di sana juga. Berdiri agak jauh. Diam. Tidak mendekat. Tidak juga menatap Alina. Dan keheningan itu justru membuat semuanya terasa lebih dingin. Alina masih menangis, memeluk peti itu seperti memeluk hidupnya sendiri yang baru saja diambil paksa. Bahunya bergetar hebat, suaranya semakin hilang arah. Namun yang terjadi selanjutnya justru menghancurkan sisa dirinya yang masih bertahan. Cukup. Suara Mira meledak di ruangan itu. Semua orang langsung terdiam. Alina berhenti sesaat, tubuhnya masih gemetar, matanya masih basah. Mira melangkah maju dengan wajah penuh amarah. Makamkan sendiri anak penyakitan itu. Kalimat itu keluar begitu saja, keras, tajam, tanpa sedikit pun keraguan. Seolah yang terbentang di depan mereka bukan seorang anak yang telah pergi, melainkan sesuatu yang tidak pernah layak untuk diratapi. Alina membeku. Tangisnya terhenti seketika, bukan karena reda, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya seperti dipukul keras hingga tak mampu bereaksi. Pelan-pelan, ia menoleh ke arah Mira. Tapi Mira tidak mundur, tidak menyesal, tidak berubah, hanya dingin. Alina menatap Dimas, berharap, entah apa, reaksi, pembelaan, atau setidaknya penolakan terhadap kata-kata itu. Namun Dimas tetap diam, tidak berkata apapun, tidak bergerak, tidak menatapnya. Dan di saat itu, Alina merasakan sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan anaknya, bukan hanya kata-kata kejam itu, tetapi kenyataan bahwa tidak ada satupun orang di rumah itu yang benar-benar berdiri bersamanya. Tangannya perlahan lepas dari peti kecil itu. Tubuhnya melemah. Dan untuk pertama kalinya, Alina benar-benar memahami satu hal yang menghancurkan seluruh sisa harapannya. Ia tidak pernah memiliki siapapun di rumah itu sejak awal. Pemakaman tanpa air mata mereka. Langit pagi itu mendung, seolah ikut menahan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Angin bergerak pelan di antara jalan menuju pemakaman, membawa suasana yang terasa terlalu sunyi untuk sebuah perpisahan. Alina berjalan di belakang, memegang erat bingkai kecil yang berisi foto anaknya. Wajah itu tersenyum polos, senyum yang kini terasa seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Setiap langkah yang ia ambil seperti membawa beban yang bukan hanya di tangannya, tetapi juga di dadanya. Di depan, para pengantar jenazah melangkah perlahan. Tidak ada suara tangisan keras di sekitarnya, hanya langkah kaki yang berat dan sesekali bisikan pelan dari orang-orang yang menyaksikan dari jauh. Namun yang paling menyakitkan bagi Alina bukanlah keheningan itu, melainkan siapa yang tidak ada di sana. Dimas tidak berjalan di sampingnya, tidak juga di belakang, bahkan tidak terlihat di antara kerumunan kecil itu. Mira pun tidak ikut mengantar sampai ke pemakaman. Seolah kepergian itu bukan bagian dari hidup mereka. Alina menggigit bibirnya kuat-kuat. Matanya sudah tidak lagi bisa mengeluarkan air mata, seakan tubuhnya sendiri menolak untuk terus menangis karena terlalu lelah. Di tengah langkahnya yang goyah, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh lengannya dengan lembut. Alina! Suara itu pelan. Siska, tetangga rumahnya, berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kekhawatiran,
namun juga ketegasan yang mencoba memberi kekuatan. Aku temani kamu, ucap Siska lirih. Alina hanya mengangguk kecil. Tidak ada tenaga untuk berbicara. Tapi kehadiran itu, sekecil apapun, sedikit menahan runtuhnya dirinya. Di sepanjang jalan, beberapa warga mulai memperhatikan rombongan kecil itu. Mereka tidak banyak bicara, tapi tatapan mereka tidak bisa disembunyikan. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng pelan, ada yang memandang ke arah belakang, seolah mencari sesuatu yang seharusnya ada di sana. Seorang suami, seorang ibu mertua, yang justru tidak terlihat sama sekali. Tidak ikut ya suaminya, suara seseorang terdengar pelan. Dari kemarin juga tidak terlihat, sahut yang lain. Bisik-bisik itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Alina semakin menunduk. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan apapun. Tidak ada pembelaan yang tersisa di dalam dirinya. Yang ia miliki hanya langkah yang harus terus ia lanjutkan. Di pemakaman, suasana semakin terasa kosong. Tidak ada pelukan keluarga besar. Tidak ada tangisan orang tua yang meratap. Tidak ada Dimas berdiri di sisi liang lahat. Tidak ada Mira yang menunduk sebagai bentuk kehilangan. Hanya Alina. Dan beberapa orang asing yang membantu proses terakhir itu. Siska tetap di sampingnya, membantu memeganginya saat Alina hampir kehilangan keseimbangan. Tangannya gemetar, tapi ia tidak melepaskan Alina sedikit pun. Saat peti kecil itu perlahan diturunkan ke dalam tanah, Alina berdiri kaku. Matanya menatap tanpa berkedip, seolah jika ia berkedip sekali saja, ia akan kehilangan sesuatu yang tersisa dari dirinya. Jangan, suara Alina hampir tidak terdengar. Namun proses itu tetap berjalan. Tanah mulai ditimbunkan. Suara itu terdengar pelan tapi pasti, menutup sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibuka kembali. Alina jatuh berlutut di tanah. Tidak ada tangisan keras lagi. Hanya tubuh yang bergetar pelan, seperti seseorang yang sudah kehabisan seluruh bentuk kekuatan. Di kejauhan, beberapa orang masih memperhatikan. Dan di antara tatapan itu, mulai tumbuh satu pemahaman yang tidak diucapkan. Bahwa yang sedang dikuburkan hari itu bukan hanya seorang anak, tetapi juga sisa kemanusiaan dari keluarga yang tidak pernah hadir untuknya. Luka yang tak termaafkan. Pemakaman sudah selesai, tetapi rumah itu tidak pernah kembali menjadi tenang. Justru sebaliknya, keheningan di dalamnya terasa lebih tajam, lebih dingin, seperti menyimpan sesuatu yang tidak pernah selesai. Alina pulang dengan langkah kosong. Bajunya masih berdebu tanah pemakaman, rambutnya berantakan, dan matanya seperti kehilangan arah. Ia tidak berbicara sejak meninggalkan makam. Bahkan Siska yang mengantarnya hanya bisa menatapnya dengan cemas sebelum akhirnya pulang perlahan, meninggalkan Alina di depan pintu rumah yang kini terasa asing. Begitu pintu tertutup, suara pertama yang ia dengar bukan tangisan. Bukan juga kesedihan. Melainkan tuduhan. Kalau kamu lebih cepat bawa dia ke rumah sakit waktu itu, mungkin ini nggak akan terjadi. Suara Dimas terdengar datar, tapi setiap katanya seperti jatuh langsung ke dada Alina. Alina menoleh pelan. Ia tidak langsung menjawab. Matanya kosong, tubuhnya masih lelah sampai ke tulang. Apa? Suaranya lirih, hampir tidak percaya. Dimas berdiri di ruang tengah, wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Justru ada sesuatu yang dingin, seperti ia sedang mencari seseorang untuk disalahkan agar dirinya tidak merasa bersalah. Jangan pura-pura nggak ngerti, lanjut Dimas. Kamu terlalu lambat. Kamu terlalu panik sendiri. Alina terdiam. Napasnya tertahan di tenggorokan. Kata-kata itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga tidak masuk akal. Seolah semua yang ia lakukan, semua malam tanpa tidur, semua usaha membawa anaknya berobat, semua tangisan di rumah sakit, tidak pernah berarti apapun. Dari arah dapur, Mira muncul dengan langkah pelan. Wajahnya tetap seperti biasa, dingin, tidak menunjukkan sedikit pun belas kasih. Dari dulu aku sudah bilang, ucap Mira sambil melipat tangan di dada. Kalau kamu bisa jaga anak itu dengan benar, dia tidak akan sampai begini. Alina menatap Mira lama. Kali ini bukan hanya luka yang terasa, tapi sesuatu yang mulai berubah menjadi kemarahan yang tertekan. Dia sakit, suara Alina pecah, tapi ia tetap memaksa bicara. Dia sudah sakit dari lama. Mira mengangkat alis. Tapi kamu ibu, harusnya kamu lebih paham. Kalimat itu jatuh seperti palu terakhir. Dimas tidak membela, tidak juga menghentikan.
Ia hanya diam, seolah membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Alina menatap mereka bergantian. Dua orang yang seharusnya menjadi rumahnya, tetapi kini justru menjadi sumber paling dalam dari lukanya. Dan di saat itu, sesuatu di dalam dirinya runtuh untuk terakhir kalinya. Malam tiba tanpa ada yang benar-benar peduli. Dimas mengunci diri di kamar lebih cepat dari biasanya. Mira masuk ruangannya tanpa berkata apapun lagi. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menekan. Alina duduk di lantai ruang tamu. Tidak bergerak, tidak berbicara. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak ada isak, tidak ada teriakan. Hanya air mata yang terus mengalir seperti sesuatu yang sudah habis arah. Ia menangis sampai tidak ada suara tersisa. Sampai dadanya sakit. Sampai tubuhnya lelah bahkan untuk sekadar gemetar. Namun di balik semua kehancuran itu, sesuatu yang berbeda mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Bukan harapan. Bukan juga keikhlasan. Melainkan kesadaran yang dingin. Alina menatap ke lantai yang basah oleh air matanya sendiri. Tangannya mengepal pelan. Di rumah itu, ia tidak lagi melihat tempat untuk bertahan. Yang ia lihat hanyalah tempat yang telah menghancurkannya sedikit demi sedikit, sampai tidak tersisa apapun. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Alina tidak hanya merasa hancur. Ia mulai merasa sadar. Rahasia polis asuransi. Beberapa minggu setelah pemakaman, rumah itu mulai kembali menjalani rutinitasnya, tapi tidak ada satupun yang benar-benar kembali seperti dulu. Dimas lebih sering keluar tanpa banyak bicara, Mira semakin jarang menyapa Alina, dan Alina sendiri hidup seperti bayangan di dalam rumah yang sama. Ia tetap memasak, tetap membersihkan, tetap melakukan semua hal yang dulu ia lakukan. Namun kini semuanya terasa seperti gerakan otomatis tanpa jiwa. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat tinggal, hanya bangunan yang ia tempati karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Suatu sore, saat Alina sedang membereskan lemari di kamar yang dulu dipakai untuk menyimpan barang-barang anaknya, tangannya tidak sengaja menyentuh sebuah map tipis yang terselip di bagian paling belakang. Alina berhenti. Untuk sesaat, ia hanya menatap map itu tanpa bergerak. Ada sesuatu yang asing sekaligus familiar di sana. Pelan-pelan ia menariknya keluar. Debu tipis jatuh saat map itu dibuka. Di dalamnya ada beberapa dokumen yang sudah mulai menguning di beberapa bagian, tapi masih bisa terbaca jelas. Nama anaknya tertera di bagian atas. Alina terdiam. Jantungnya tiba-tiba terasa lebih berat. Tangannya sedikit gemetar saat ia membaca satu persatu lembaran itu. Dokumen polis asuransi. Tanda tangan, nomor kontrak, dan catatan pembayaran rutin yang selama ini ia lakukan diam-diam dari uang kecil yang ia sisihkan tanpa sepengetahuan siapapun. Ingatan itu muncul perlahan. Malam-malam ketika ia menahan diri untuk tidak membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Hari-hari ketika ia mengurangi pengeluaran agar premi kecil itu tetap bisa dibayar tepat waktu. Semua itu ia lakukan dengan satu harapan sederhana. Jika suatu hari terjadi sesuatu, anaknya tetap punya perlindungan. Tapi kini, perlindungan itu sudah tidak lagi bisa menyelamatkan apapun. Alina duduk perlahan di tepi ranjang. Matanya masih menatap dokumen di tangannya, tapi pandangannya mulai kabur. Lalu ia melihat satu halaman terakhir. Ada keterangan pencairan dana. Angkanya membuat Alina terdiam lama. 250 juta rupiah. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena pikirannya sendiri tiba-tiba berhenti sejenak. Selama ini ia tidak pernah memikirkan uang itu. Bagi Alina, polis itu hanyalah bentuk cinta kecil untuk masa depan anaknya. Sesuatu yang ia harap tidak akan pernah benar-benar dibutuhkan. Tapi sekarang, setelah semuanya terlambat, angka itu justru menjadi nyata. Dan yang lebih mengejutkan lagi bukan hanya jumlahnya, melainkan fakta bahwa tidak satupun orang di rumah itu tahu keberadaan uang tersebut. Tidak Dimas, tidak Mira, tidak siapapun. Alina menutup map itu pelan. Tangannya masih gemetar, tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan kebingungan. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Sesuatu yang mulai berubah menjadi kesadaran yang lebih tajam. Selama ini, ia hanya dianggap sebagai bagian kecil dari rumah itu. Seseorang yang tidak didengar, tidak dihargai, dan tidak pernah benar-benar diperhitungkan. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, Alina memiliki sesuatu yang tidak mereka ketahui.
Sesuatu yang lahir dari pengorbanannya sendiri. Dan di dalam diamnya ruangan itu, sebuah pemikiran perlahan muncul di benaknya, tenang, dingin, dan tidak lagi rapuh seperti sebelumnya. Bahwa hidupnya mungkin belum selesai. Tapi cara ia akan menjalaninya, tidak lagi harus ditentukan oleh orang-orang yang selama ini mengabaikannya. Keserakahan mulai muncul. Rumah itu tidak pernah benar-benar berubah, tetapi manusia di dalamnya mulai menunjukkan wajah yang berbeda. Semua bermula dari satu percakapan singkat di ruang tamu, ketika Dimas tanpa sengaja mendengar nama anaknya disebut dalam percakapan telepon Alina. Dari situ, rasa ingin tahu berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih tajam, keinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan. Tidak butuh waktu lama sampai Dimas menemukan kebenaran itu. Satu sore, ia melihat salinan dokumen di meja kamar. Nama anaknya. Angka-angka yang tidak ia pahami sebelumnya. Dan satu keterangan yang membuat matanya berubah. Pencairan dana. Begitu ia membaca jumlahnya, sikapnya berubah dalam hitungan detik. Seakan-akan semua rasa dingin dan jarak yang selama ini ia tunjukkan pada Alina tiba-tiba mencair, digantikan sesuatu yang lebih aktif, perhitungan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Dimas tidak pergi begitu saja. Ia duduk di ruang tengah, menunggu Alina keluar dari kamar. Ketika Alina muncul, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada bentakan. Tidak ada diam yang tajam seperti biasanya. Alina, suara Dimas terdengar lebih pelan dari biasanya, bahkan terdengar dibuat lebih lembut. Kita perlu bicara. Alina berhenti di ambang pintu. Ia bisa merasakan perubahan itu, tapi tidak langsung bereaksi. Ada apa? Jawabnya singkat. Dimas menatapnya sebentar, lalu menghela napas seolah sedang memilih kata. Soal uang asuransi itu. Nama itu saja sudah cukup membuat Alina menegang. Dari arah dapur, Mira muncul dengan langkah pelan. Wajahnya kali ini berbeda. Tidak ada lagi ketidaksukaan yang terbuka seperti sebelumnya. Yang ada justru sesuatu yang terasa dibuat-buat, senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Oh, itu, Mira duduk di sofa. Lalu menatap Alina seolah sedang berbicara tentang sesuatu yang wajar. Itu kan untuk keluarga juga. Alina diam. Dimas langsung menimpali. Iya, itu uang anak kita. Harusnya dipakai untuk kepentingan keluarga, bukan disimpan sendiri. Kalimat itu membuat Alina mengangkat kepala perlahan. Kepentingan keluarga, ulangnya pelan. Mira mengangguk cepat, seolah sudah menunggu kesempatan itu. Kita ini satu rumah, Alina. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Uang segitu besar, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Suaranya kini berubah menjadi lebih lembut, hampir seperti mencoba meyakinkan. Dimas mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku bisa pakai buat usaha. Kita bisa mulai dari nol lagi. Kamu juga nanti yang enak. Alina menatap mereka bergantian. Dua orang yang beberapa minggu lalu tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun saat ia kehilangan segalanya. Dua orang yang bahkan tidak berdiri di sisinya ketika dunia runtuh. Kini duduk di depannya dengan wajah yang seolah penuh solusi. Dan untuk pertama kalinya, Alina melihat sesuatu dengan sangat jelas. Bukan penyesalan. Bukan empati. Melainkan keinginan. Mira bahkan tersenyum lebih hangat sekarang. Kita kan keluarga, Lin. Jangan dipikirkan sendiri. Kata, keluarga, itu terasa asing di telinga Alina. Seolah baru diucapkan untuk pertama kalinya di rumah itu. Alina tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dalam waktu yang cukup lama sampai suasana menjadi canggung. Dimas mulai tidak sabar. Jadi gimana? Namun Alina masih diam. Di dalam kepalanya, semua memori kembali berputar. Tangisan di rumah sakit. Malam tanpa bantuan. Pemakaman tanpa mereka. Kata-kata dingin yang pernah dilontarkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan sekarang, uang itu menjadi alasan mereka kembali berbicara tentang keluarga. Alina menghela napas pelan. Bukan napas lemah, tapi napas yang menahan sesuatu agar tidak meledak terlalu cepat. Baru sekarang kalian peduli, ucapnya akhirnya pelan. Ruangan menjadi hening. Dimas mengerutkan kening. Mira tidak langsung menjawab. Alina menatap mereka lebih lama, lalu perlahan melangkah mundur. Dan di saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai mengeras. Bukan karena uang itu.
Tapi karena ia akhirnya mengerti siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini ia sebut keluarga. Permintaan pertama. Sejak percakapan malam itu, suasana rumah tidak lagi sekadar canggung, tetapi penuh perhitungan. Tidak ada lagi teriakan seperti dulu, digantikan oleh sikap yang dibuat lebih rapi, lebih lembut, seolah semua orang sedang berusaha menutupi sesuatu yang sebenarnya sudah jelas terlihat. Dimas mulai lebih sering berada di rumah. Tapi bukan karena ingin menemani Alina. Ia menunggu waktu yang tepat, menunggu kesempatan untuk kembali membuka pembicaraan yang sudah ia mulai. Dan kesempatan itu datang saat Alina sedang duduk di ruang tengah, tanpa melakukan apa-apa, hanya menatap kosong ke arah luar jendela. Alina, suara Dimas terdengar pelan dari belakang. Alina tidak langsung menoleh. Dimas duduk di seberangnya, jaraknya tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat percakapan ini tidak bisa dihindari. Aku sudah pikirkan soal uang itu, lanjutnya. Alina tetap diam. Dimas menarik napas. Kita pakai sebagian untuk modal usaha. Aku bisa mulai kecil dulu. Kalau berhasil, nanti bisa berkembang. Ia berbicara dengan nada yang dibuat tenang, seperti sedang menawarkan sesuatu yang masuk akal. Ini juga untuk masa depan kita, tambahnya lagi. Alina akhirnya menoleh. Matanya menatap Dimas lama, tanpa emosi yang terlihat. Tidak ada marah, tidak ada sedih, tidak ada harapan seperti dulu. Hanya kosong yang dingin. Dimas sempat terdiam sesaat, tapi kemudian melanjutkan, seolah tidak ingin kehilangan momentum. Dari arah dapur, Mira ikut muncul. Kali ini sikapnya berbeda lagi. Tidak lagi kasar seperti sebelumnya, tetapi justru terlalu ramah, sesuatu yang terasa tidak wajar. Kalau kamu setuju, ujar Mira sambil duduk di samping Dimas, sisanya bisa kita pakai untuk renovasi rumah. Rumah ini juga sudah lama butuh diperbaiki. Ia tersenyum kecil. Biar kita semua nyaman. Kata kita kembali muncul. Alina mendengarnya, tapi tidak bereaksi. Dimas langsung menyambung, sedikit lebih cepat. Iya, kamu juga kan tinggal di sini. Harusnya ikut menikmati juga. Alina masih diam. Mira menatapnya lebih lembut, seperti sedang berbicara pada seseorang yang harus diyakinkan. Kamu tidak perlu khawatir. Kita atur sama-sama. Tidak ada yang dirugikan. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Alina menatap mereka bergantian. Dimas yang kini terlihat penuh harap. Mira yang mencoba terlihat bijak. Dua orang yang dulu bahkan tidak peduli ketika ia menangis sampai kehilangan suaranya. Dan sekarang mereka duduk di depannya, berbicara tentang mengatur bersama. Alina perlahan berdiri. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Dimas langsung mengikuti dengan pandangan. Jadi kamu setuju? Mira juga menunggu jawaban, senyumnya sedikit lebih kaku sekarang. Alina tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan, sampai berdiri tepat di depan mereka. Untuk pertama kalinya, Dimas dan Mira benar-benar melihat wajah itu dengan jelas. Bukan wajah perempuan yang mudah dipatahkan. Bukan wajah yang selalu menunduk dan diam. Tapi sesuatu yang lain. Dingin, tajam, dan tidak lagi mudah ditebak. Alina menatap mereka lama. Terlalu lama sampai Dimas mulai tidak nyaman. Apa? Tanya Dimas akhirnya, sedikit memaksa. Namun Alina tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap. Dan tatapan itu cukup membuat ruangan terasa berubah. Mira yang tadi yakin mulai kehilangan senyumnya perlahan. Alina? Tetap tidak ada jawaban. Alina hanya berdiri di sana, seperti sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar uang atau permintaan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Dimas dan Mira merasakan hal yang tidak pernah mereka duga dari Alina. Bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap bisa ditekan, ternyata sudah tidak lagi berada di posisi itu. Topeng mulai terbuka. Sejak percakapan tentang uang itu, Alina mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Bukan karena ia ingin tahu lagi tentang Dimas, tetapi karena diamnya rumah itu sekarang terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik kebiasaan sehari-hari. Dimas semakin sering keluar dengan alasan urusan kerja. Ia pulang larut, dengan wajah yang tidak lagi sekaku dulu, tetapi juga tidak pernah benar-benar jujur. Ponselnya selalu diletakkan menghadap bawah. Notifikasi yang muncul sesekali langsung ia matikan cepat, seolah takut ada yang melihat. Alina tidak langsung menuduh.
Ia hanya memperhatikan. Sampai suatu malam, saat Dimas sedang mandi, ponselnya yang tertinggal di meja ruang tengah bergetar. Nama yang muncul di layar itu sederhana. Tania. Alina tidak bergerak selama beberapa detik. Tangannya yang sedang memegang gelas air berhenti di udara. Matanya menatap layar itu tanpa berkedip. Getaran itu berhenti, lalu muncul lagi. Dan lagi. Seperti seseorang yang sudah terbiasa tidak diangkat, tapi tetap memaksa untuk dihubungi. Alina tidak menyentuh ponsel itu. Ia hanya menatapnya sampai layar kembali gelap. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Malam itu, saat Dimas tertidur, Alina untuk pertama kalinya membuka kembali rasa curiga yang selama ini ia tekan. Ia tidak mencari dengan emosi, tidak dengan tangisan, tapi dengan ketenangan yang dingin. Dan apa yang ia temukan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengubah semuanya. Percakapan singkat. Foto yang tidak sengaja terlihat. Catatan transfer yang tidak masuk akal untuk urusan kerja. Nama itu muncul lagi. Tania. Semakin Alina melihat, semakin jelas pola yang terbentuk. Uang yang dulu ia kira habis untuk kebutuhan rumah, ternyata mengalir ke tempat lain. Alasan-alasan kecil Dimas yang dulu terdengar wajar, sekarang terlihat seperti susunan kebohongan yang rapi. Alina duduk diam di kamar, ponsel di tangannya masih menyala. Tidak ada air mata yang keluar. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya kesadaran yang perlahan mengeras di dalam dadanya. Semua penolakan, semua sikap dingin, semua ketidakpedulian selama ini, ternyata tidak berdiri sendiri. Ada kehidupan lain yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kehidupan yang berjalan di belakangnya, sementara ia sibuk bertahan di rumah yang bahkan tidak pernah benar-benar menjadikannya bagian. Pintu kamar terbuka pelan. Dimas masuk, tidak menyadari apapun. Wajahnya tenang, seperti tidak ada yang perlu disembunyikan. "Kenapa belum tidur?" tanyanya singkat. Alina tidak langsung menjawab. Ia masih duduk di tepi ranjang, memegang ponsel itu. Dimas melirik sekilas, lalu berhenti. Tatapannya berubah sedikit. Hening. Beberapa detik terasa lebih panjang dari biasanya. "Apa itu?" Suara Dimas akhirnya terdengar lebih hati-hati. Alina mengangkat wajahnya perlahan. Dan saat itu, Dimas melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari Alina. Bukan tangis, bukan amarah yang meledak, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tenang, dingin, dan penuh perhitungan yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Alina menatapnya lama, lalu berkata pelan. "Selama ini kamu kemana, Dim?" Tidak ada nada tinggi. Tidak ada tuduhan langsung. Tapi justru karena itu, pertanyaan itu terasa lebih berat dari bentakan apapun. Dimas tidak langsung menjawab. Dan di keheningan itu, topeng yang selama ini mereka pakai di rumah yang sama mulai retak sedikit demi sedikit, tanpa suara, tapi cukup untuk membuat semuanya tidak bisa kembali seperti semula. Rencana balasan. Setelah malam ketika nama, Tania, muncul di layar ponsel itu, Alina tidak lagi melihat rumahnya dengan cara yang sama. Bukan karena ia sudah meledak atau mengamuk, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya sudah berubah menjadi lebih tenang dari sebelumnya, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengetahui pengkhianatan. Ia tidak langsung bertindak. Ia hanya diam, menjalani hari seperti biasa. Menyiapkan makanan, membersihkan rumah, menjawab seperlunya saat Dimas berbicara. Mira pun masih dengan sikapnya yang mulai berubah-ubah, kadang manis, kadang dingin. Tapi semuanya kini terasa seperti sandiwara yang sudah ia pahami alurnya. Di luar rumah itu, satu-satunya orang yang masih benar-benar menjadi tempat Alina berpijak adalah Kevin. Kevin sudah lama mengenal Alina, jauh sebelum pernikahan itu. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi ia selalu hadir di waktu yang tepat, tanpa banyak pertanyaan, tanpa menghakimi. Saat Alina akhirnya menghubunginya, Kevin tidak terkejut. Ia hanya mendengarkan. Di sebuah tempat sederhana yang jauh dari rumah itu, Alina duduk berhadapan dengan Kevin. Tangannya memegang cangkir minuman yang tidak banyak ia sentuh. "Aku cuma mau tahu satu hal," suara Kevin pelan. "Kamu masih mau diam terus?" Alina tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah meja, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. "Bukan diam," jawabnya akhirnya. "Aku cuma belum tahu harus mulai dari mana." Kevin mengangguk kecil, lalu mengeluarkan ponselnya. "Aku bisa bantu kamu mulai dari yang nyata,"
katanya singkat. Sejak hari itu, mereka mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil yang selama ini tersebar tanpa terlihat penting. Percakapan Dimas yang sering terdengar meremehkan. Pesan-pesan yang tidak sengaja tersimpan. Bukti transfer yang tidak pernah dijelaskan. Dan yang paling penting, rekaman yang tidak pernah Alina lupakan sejak malam itu. Malam ketika anaknya masih hidup beberapa saat sebelum semuanya berakhir. Suara Mira yang keras dan dingin. Suara Dimas yang diam tanpa membela. Dan suara Alina sendiri yang tidak pernah didengar oleh siapapun di rumah itu. Cukup. Makamkan sendiri anak penyakitan itu. Saat rekaman itu diputar kembali, Alina tidak menangis. Ia hanya duduk diam, mendengarkan sampai akhir. Tangannya mengepal pelan di atas meja, bukan karena lemah, tapi karena menahan sesuatu agar tidak pecah terlalu cepat. Kevin menatapnya. Ini cukup kuat, katanya pelan. Kalau suatu hari kamu mau buka semua ini, kamu sudah punya pegangan. Alina tidak langsung menjawab. Ia mematikan layar ponselnya, lalu menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia tidak lagi merasa tersesat. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena sekarang ia tahu bentuk luka itu dengan jelas. Malam itu, saat kembali ke rumah, Alina melihat Dimas sedang duduk di ruang tengah. Mira berada di dapur, seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah di dunia mereka. Tapi Alina berhenti di ambang pintu lebih lama dari biasanya. Ia menatap mereka berdua. Dan di dalam dirinya, tidak ada lagi kebingungan. Hanya kesadaran yang tenang, seperti air yang sudah berhenti bergelombang. Waktunya belum datang. Tapi untuk pertama kalinya, Alina tidak lagi bertanya apakah ia akan melawan. Ia hanya menunggu kapan. Undangan palsu. Rumah itu mulai kembali ramai setelah beberapa minggu terasa seperti kuburan yang masih berdiri. Alina tiba-tiba mengirim kabar kepada beberapa orang sekitar dan keluarga jauh Dimas. Pesannya sederhana, syukuran kecil di rumah. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada detail berlebihan. Tapi justru kesederhanaan itu membuat orang-orang tidak banyak bertanya. Dimas adalah orang pertama yang mengetahui undangan itu. Saat membaca pesan di ponsel Alina yang kebetulan terlihat di meja, sudut bibirnya langsung terangkat sedikit. Ada sesuatu yang sejak lama ia tunggu, dan kini seolah mulai muncul ke permukaan. Ia langsung memanggil Mira. Dia bikin acara syukuran, kata Dimas dengan nada yang tidak bisa menyembunyikan antusiasnya. Mira yang sedang duduk di ruang makan langsung menoleh. Matanya menyipit sedikit, lalu perlahan berubah. Syukuran apa? Tanyanya. Dimas mengangkat bahu, tapi senyumnya makin jelas. Mungkin, dia sudah siap. Keduanya saling diam sesaat. Tapi di dalam diam itu, mereka memahami hal yang sama. Uang itu. Pikiran itu tidak perlu diucapkan keras-keras. Mira segera merapikan rambutnya, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu kita datang. Suara itu terdengar lebih ringan dari biasanya. Hampir seperti orang yang sudah menang sebelum pertandingan dimulai. Hari yang ditunggu pun tiba. Rumah Alina mulai dipenuhi tamu. Beberapa warga sekitar datang lebih dulu, disusul keluarga jauh Dimas yang tidak terlalu dekat tapi cukup penasaran dengan kabar yang beredar. Suasana terlihat biasa saja di luar, bahkan sedikit hangat. Namun di antara semua itu, Dimas dan Mira datang dengan langkah yang berbeda. Lebih percaya diri, lebih tenang, lebih yakin. Dimas mengenakan pakaian terbaiknya, seolah hari itu adalah hari penting dalam hidupnya. Mira pun tidak kalah rapi, bahkan terlihat sedikit lebih berseri dari biasanya. Saat mereka masuk ke halaman rumah, beberapa orang sempat menyapa. Namun tatapan Dimas hanya fokus ke dalam rumah. Dia sudah siap, gumamnya pelan pada Mira. Mira mengangguk kecil. Tinggal tunggu dia bicara. Mereka duduk di antara tamu lain, tapi tidak benar-benar berbaur. Tatapan mereka sesekali menuju ke arah pintu dalam rumah, menunggu momen yang mereka yakini akan segera datang. Alina muncul tidak lama kemudian. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menjadi pusat perhatian hari itu. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Katanya syukurannya. Iya, mungkin mau bagi rezeki? Dimas mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Mira ikut menatap dengan mata yang lebih fokus. Alina berdiri di tengah ruangan. Tidak ada senyum besar.
Tidak ada basa-basi panjang. Hanya tatapan yang menyapu seluruh ruangan dengan perlahan. Dan di saat itu, Dimas merasa sesuatu yang ia tunggu akhirnya benar-benar akan terjadi. Mira bahkan sempat menarik napas pelan, seperti menahan antusiasme. Alina menatap mereka semua, satu persatu. Lalu berhenti sedikit lebih lama pada Dimas dan Mira. Dan tanpa mereka sadari, suasana yang awalnya terasa seperti perayaan kecil itu mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mereka belum mengerti, tapi sudah mulai membuat senyum di wajah Dimas dan Mira terasa terlalu percaya diri untuk bertahan lama. Semua mata menatap. Ruangan itu sudah penuh. Kursi-kursi sederhana di ruang tamu dan halaman rumah terisi oleh warga sekitar, beberapa keluarga jauh, dan tetangga yang datang karena rasa penasaran yang sejak tadi menyebar pelan seperti api kecil. Suasana masih terdengar seperti acara biasa. Ada sapaan kecil, ada senyum basa-basi, ada gelas-gelas minuman di tangan. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat namun terasa, ketegangan yang perlahan mengumpul tanpa suara. Dimas duduk di barisan depan bersama Mira. Keduanya terlihat berbeda dari orang lain di ruangan itu. Dimas tampak tenang, bahkan sesekali tersenyum kecil. Senyum yang tidak bisa disembunyikan, senyum seseorang yang merasa sudah mengetahui akhir dari cerita yang belum dimulai. Mira duduk tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih tajam. Ia sesekali melirik ke arah Alina, seolah memastikan sesuatu yang hanya ia dan Dimas pahami. Dia pasti akan bicara soal uang itu, bisik Dimas pelan, hampir tak terdengar. Mira mengangguk kecil tanpa menoleh. Tentu saja. Keyakinan itu membuat mereka tidak gelisah. Bahkan ketika orang-orang mulai saling berbisik, mereka tetap merasa berada di posisi yang lebih tinggi dari situasi itu. Lalu Alina bergerak. Semua suara perlahan meredam saat ia melangkah ke tengah ruangan. Tidak ada musik. Tidak ada sambutan. Hanya langkah pelan yang terdengar jelas di lantai rumah itu. Di tangannya, sebuah amplop tebal. Dimas langsung memperhatikannya. Matanya sedikit menyipit, lalu bibirnya membentuk senyum yang lebih yakin dari sebelumnya. Sudah, gumamnya pelan, seperti memastikan sesuatu yang sudah ia tunggu. Mira juga melihat amplop itu. Wajahnya tetap tenang, tapi ada perubahan kecil di sudut bibirnya. Alina berhenti di tengah ruangan. Matanya menyapu seluruh orang yang hadir. Satu persatu wajah yang menunggu. Sampai akhirnya berhenti di Dimas dan Mira. Hening. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata mulai tertuju padanya. Alina mengangkat amplop itu sedikit. Bukan dengan gemetar. Bukan dengan ragu, tapi dengan stabil, seperti seseorang yang sudah selesai dengan semua ketakutannya. Dimas tersenyum kecil, lalu bersandar lebih santai di kursinya. Ia menunggu momen itu dengan penuh keyakinan. Mira bahkan terlihat sedikit mengangguk, seolah memberi isyarat halus bahwa semuanya berjalan sesuai dugaan mereka. Namun Alina tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Dan dalam keheningan itu, sesuatu mulai terasa berubah. Bukan pada Alina, tapi pada ruangan itu sendiri. Seolah semua orang tanpa sadar mulai menahan napas. Dimas masih tersenyum. Mira masih duduk dengan angkuh. Keduanya masih percaya bahwa malam itu akan berjalan sesuai rencana mereka. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa di tangan Alina, amplop itu bukan lagi awal dari sesuatu yang mereka inginkan. Melainkan awal dari sesuatu yang tidak akan bisa mereka kendalikan lagi. Rekaman yang menggetarkan. Hening di ruangan itu bertahan hanya beberapa detik setelah Alina berdiri di tengah kerumunan. Semua mata masih tertuju padanya, menunggu amplop tebal di tangannya dibuka, menunggu kata-kata yang sejak awal mereka bayangkan akan keluar. Dimas masih duduk dengan senyum tipis yang tidak hilang dari wajahnya. Ia bahkan sempat melirik Mira, seolah memberi isyarat bahwa momen yang mereka tunggu sudah dekat. Mira duduk tegak, wajahnya tenang, tapi matanya tidak lepas dari Alina. Ada keyakinan di sana, keyakinan bahwa Alina akan menyerah di depan semua orang, seperti yang mereka harapkan. Namun Alina tidak membuka amplop itu. Ia justru menurunkannya perlahan. Tangannya bergerak ke arah meja di sampingnya, tempat sebuah speaker kecil sudah disiapkan sejak awal tanpa disadari banyak orang. Beberapa tamu mulai saling berpandangan, merasa suasana mulai tidak seperti yang mereka bayangkan.
Dimas mengernyit sedikit. Alina, suaranya terdengar pelan, tapi ada nada tidak sabar di dalamnya. Alina tidak menjawab. Ia hanya menekan satu tombol. Dan dalam 1 detik setelah itu, suara memenuhi seluruh ruangan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Suara napas, suara tangisan, dan kemudian suara seorang wanita yang tidak bisa disangkal oleh siapapun di ruangan itu. Makamkan sendiri anak penyakitan itu. Suara Mira, keras, tajam, tidak terbantahkan. Ruangan itu langsung membeku. Percakapan yang tadi masih terdengar pelan langsung berhenti. Gelas-gelas di tangan orang-orang menjadi tidak bergerak. Bahkan suara kursi yang bergeser pun lenyap. Semua orang menatap speaker itu, lalu perlahan mengalihkan pandangan ke arah Mira. Wajah Mira berubah dalam hitungan detik. Dari tenang menjadi kaku. Dari yakin menjadi kosong. Matanya melebar sedikit, seolah tidak percaya suara itu baru saja diputar di hadapan begitu banyak orang. Ini, suara Mira keluar pelan, tapi langsung terhenti. Karena rekaman itu tidak berhenti. Suara lain ikut terdengar. Suara Dimas. Dingin. Data. Tanpa pembelaan. Dan suara Alina sendiri yang menangis, terputus-putus, di antara keheningan yang tidak ada yang berusaha menghentikan. Bisik-bisik mulai muncul di antara tamu. Satu persatu. Pelan, lalu semakin jelas. Dimas yang tadi duduk santai mulai menegakkan tubuhnya. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan kerutan di dahi yang tidak bisa ia sembunyikan. Alina, suaranya kali ini lebih rendah, lebih hati-hati. Namun Alina masih berdiri di tempat yang sama. Tidak ada ekspresi panik. Tidak ada keraguan. Hanya tatapan lurus ke arah Mira. Wajah Mira kini benar-benar pucat. Tangannya yang tadi tenang mulai bergerak gelisah di pangkuan. Ia menoleh cepat ke arah orang-orang di sekitarnya, seolah mencari pembenaran, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan-tatapan yang mulai berubah. Bukan lagi penasaran, tapi menilai. Dan di saat rekaman itu terus berjalan, Alina akhirnya berbicara. Suaranya pelan. Tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali diam. Ini yang kalian semua tidak lihat. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi meledak. Tapi justru karena itu, kata-katanya terasa lebih berat. Mira menatapnya, bibirnya terbuka sedikit tapi tidak ada kata yang keluar. Dimas masih berdiri di tempatnya, kini benar-benar kehilangan senyum yang sejak awal ia bawa. Dan untuk pertama kalinya malam itu, mereka berdua menyadari sesuatu yang terlambat. Bahwa mereka tidak lagi mengendalikan cerita ini, dan semua orang di ruangan itu baru saja mendengar awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan lagi. Suami yang tak berkutik. Rekaman itu belum berhenti. Setelah suara Mira yang keras dan dingin tadi memenuhi ruangan, kini terdengar suara lain yang jauh lebih pelan, tapi justru lebih menyakitkan karena berasal dari orang yang seharusnya berdiri di sisi Alina. Suara Dimas. Aku capek. Ini juga bukan sepenuhnya salahku. Dia juga terlalu panik. Suara itu terdengar jelas di speaker. Lalu jeda singkat. Dan kalimat berikutnya jatuh seperti palu. Kalau dia lebih tenang, mungkin anak itu nggak akan sampai seperti itu. Ruangan langsung berubah. Bisik-bisik yang tadi mulai reda kini muncul lagi, lebih cepat, lebih tegas. Orang-orang saling menoleh, memastikan mereka tidak salah dengar. Jadi dia malah nyalahin istrinya. Ya Allah, di situ anaknya lagi sakit parah. Gimana bisa ngomong begitu? Dimas yang tadi berdiri di dekat kursinya, perlahan kehilangan posisinya. Tangannya yang semula ingin bergerak ke meja, berhenti di udara. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan juga panik yang meledak. Tapi kebingungan yang mulai bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Kenyataan bahwa semua orang sekarang mendengar versi dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Mira menoleh cepat ke arah Dimas. Matanya tajam, seolah mencari jawaban, tapi Dimas tidak menatap balik. Ia hanya berdiri diam, menatap speaker seperti benda itu baru saja mengkhianatinya. Rekaman masih berlanjut. Suara Alina di dalamnya terdengar menangis. Suara napasnya yang tersengal. Dan keheningan dari dua orang di rumah itu yang tidak pernah benar-benar membantunya. Setiap detik yang terdengar membuat suasana ruangan semakin berat. Satu persatu wajah tamu berubah. Dari penasaran, menjadi tidak nyaman, lalu menjadi kecewa. Dimas mulai merasakan itu.
Tatapan orang-orang di sekitarnya bukan lagi netral. Mereka tidak lagi sekadar menonton acara. Mereka sedang menilai. Dan ia menjadi pusatnya. Cukup, suara Dimas akhirnya keluar. Pelan, tapi tidak ada kekuatan di dalamnya. Ia melangkah satu langkah ke depan, seperti ingin menghentikan suara itu, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak ada tombol, tidak ada kontrol, tidak ada kata yang bisa menarik kembali apa yang sudah terdengar. Alina masih berdiri di tengah ruangan. Tangannya tidak bergerak. Matanya tidak berpaling. Ia hanya mendengarkan sampai akhir, seperti semua orang lain di sana. Ketika Dimas akhirnya menoleh ke arahnya, ia membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Membela diri. Menjelaskan. Menghapus semuanya dalam satu kalimat. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak satu pun. Karena untuk pertama kalinya, Dimas sadar bahwa tidak ada lagi versi dirinya yang bisa dipercaya di ruangan itu. Warga masih berbisik. Beberapa menggeleng pelan. Beberapa hanya diam, tapi dengan wajah yang sudah mengambil keputusan sendiri. Dan Dimas berdiri di tengah semuanya. Tidak lagi sebagai orang yang memegang kendali, tetapi sebagai seseorang yang untuk pertama kalinya tidak mampu mengucapkan satu kata pun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Uang yang bukan untuk mereka. Hening yang tersisa setelah rekaman itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi ketegangan yang menempel di setiap sudut ruangan, di setiap tatapan, di setiap napas yang ditahan orang-orang yang masih berdiri di sana. Dimas masih kaku di tempatnya. Mira duduk dengan wajah pucat, tangannya menggenggam kuat tepi kursi seperti satu-satunya hal yang menahannya tetap tenang. Alina, di tengah ruangan, akhirnya bergerak lagi. Amplop tebal yang sejak awal ia bawa kini kembali berada di tangannya. Tapi kali ini, tidak ada harapan yang tersisa di mata Dimas dan Mira. Yang ada hanya kecemasan yang mulai tumbuh perlahan, tidak bisa lagi disembunyikan. Alina membuka amplop itu. Pelan, tanpa tergesa. Semua orang memperhatikan. Termasuk Dimas, yang tanpa sadar melangkah setengah maju, seolah ingin memastikan apa yang akan terjadi berikutnya. Di dalam amplop itu bukan uang, bukan cek, bukan pembagian seperti yang mereka bayangkan sejak awal. Alina mengeluarkan satu lembar dokumen, lalu mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini, suara Alina tenang, bukti kemana uang itu pergi. Mira langsung berdiri. Apa maksudmu? Suaranya naik, mulai kehilangan kendali. Alina tidak menoleh. Matanya tetap pada dokumen di tangannya. Seluruh uang asuransi, ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, sudah saya sumbangkan ke yayasan anak sakit. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang meledak tanpa suara. Beberapa orang di belakang terdengar menarik napas. Bisik-bisik kembali muncul, lebih cepat dari sebelumnya. Disumbangkan. Semua. Ya Allah. Dimas menatap Alina seolah tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Tidak mungkin. Suara Dimas pecah sedikit. Ia melangkah maju. Kamu bohong. Alina akhirnya menoleh ke arahnya. Tatapannya tetap tenang. Tapi kali ini tidak ada ruang untuk perdebatan. Semua sudah ditandatangani dan diproses. Jawabnya singkat. Dimas langsung berhenti. Seolah tubuhnya baru saja kehilangan arah. Di sebelahnya, Mira menatap dokumen itu dengan mata membesar. Wajahnya berubah cepat, dari tidak percaya menjadi panik, lalu menjadi sesuatu yang lebih kacau. Jadi, uang itu, suaranya bergetar. Tidak ada. Alina tidak menjawab, karena jawaban itu sudah jelas. Dan keheningan Alina justru menjadi jawaban paling keras yang pernah mereka dengar. Mira tiba-tiba tertawa kecil, tapi itu bukan tawa yang bahagia. Lebih seperti napas yang tersangkut di tenggorokan. Tidak mungkin, itu uang keluarga kita. Suaranya mulai meninggi. Harusnya itu hak kita. Beberapa tamu langsung menoleh lebih tajam. Suasana yang tadi penuh ketegangan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih panas. Dimas menatap Alina, matanya mulai tidak stabil. Kamu, ia berhenti, mencari kata. Kamu sengaja. Alina tetap berdiri tenang. Tidak ada yang sengaja, jawabnya pelan. Kalian hanya tidak pernah benar-benar memiliki itu. Kalimat itu membuat Dimas membeku. Mira tidak bisa menahan dirinya lagi. Itu uang anak kita, teriaknya, suaranya pecah di tengah ruangan.
Beberapa orang langsung bergeser, tidak nyaman dengan ledakan itu. Namun Alina tetap tidak mundur. Ia hanya menatap mereka berdua. Dan di tatapan itu, tidak ada lagi sisa perempuan yang dulu mudah dibungkam di rumah yang sama. Yang ada hanya seseorang yang akhirnya berhenti memberi kepada orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia. Dimas berdiri diam. Tidak ada kata yang keluar lagi. Tidak ada rencana yang tersisa. Hanya kesadaran perlahan yang menghantamnya, bahwa semua yang ia kira bisa ia kendalikan, ternyata sudah berakhir jauh sebelum malam ini dimulai. Hancur di depan umum. Suara Mira masih menggema di ruangan itu, tetapi kali ini bukan lagi sebagai seseorang yang berkuasa. Tangisnya pecah di antara tatapan orang-orang yang tidak lagi melihatnya dengan hormat. "Alina, tolong!" Suara Mira bergetar, berubah dari marah menjadi hancur. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah mencari pegangan. "Kita bisa bicarakan baik-baik, jangan begini." Namun tidak ada yang menyambut tangan itu. Alina hanya berdiri diam di tempatnya, tatapannya tidak berubah sejak awal malam itu dimulai. Dimas tiba-tiba maju satu langkah besar, wajahnya merah, napasnya tidak stabil. "Kamu mau apa sebenarnya?" Suaranya meledak, bukan lagi tenang atau terkendali. "Kamu sudah hancurkan semuanya di depan orang-orang." Beberapa tamu langsung mundur sedikit. Tapi bukan karena takut pada Dimas, melainkan karena tidak nyaman dengan kemarahannya. Seorang warga berbisik pelan di belakang, tapi cukup terdengar. "Dari tadi malah nyalahin terus." Padahal rekamannya jelas. Kata-kata itu membuat Dimas semakin tersulut. "Apa kalian pikir kalian tahu semuanya?" teriaknya ke arah kerumunan. Tapi tidak ada yang membalas. Tidak ada yang membela. Hanya tatapan. Dan tatapan itu bukan lagi sekadar penasaran, melainkan penilaian. Dimas berhenti sesaat, seolah baru menyadari bahwa tidak ada lagi sisi ruangan yang berpihak padanya. Di sebelahnya, Mira masih menangis, tapi bukan lagi tangisan yang meminta pengertian. Itu tangisan seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas citra yang selama ini ia jaga. "Alina," Mira kembali memohon, suaranya melemah. "Kamu nggak bisa lakukan ini ke kami." Alina akhirnya bergerak. Sedikit. Hanya satu langkah ke depan. Tapi itu cukup membuat semua suara mereda lagi. "Lakukan apa?" Suara Alina pelan. "Tenang." Hampir datar. Mira membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban yang bisa membenarkan dirinya di depan semua orang. Dimas menatap sekeliling lagi. Beberapa orang menggeleng pelan. Beberapa sudah tidak lagi menyembunyikan ekspresi tidak suka mereka. Dan itu lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Harga diri yang selama ini ia pikir kuat, perlahan runtuh bukan karena satu orang, tapi karena semua orang di ruangan itu berhenti berpura-pura. "Sudah cukup," suara seorang warga terdengar pelan dari belakang. "Kami sudah dengar semuanya." Kalimat itu seperti penutup. Tidak keras, tidak emosional, tapi final. Dimas langsung terdiam. Mira menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya mulai bergetar. Dan di tengah semua itu, Alina tetap berdiri tenang. Tidak tersenyum, tidak menangis, hanya diam. Namun diamnya kali ini berbeda. Bukan lagi diam yang dipaksa, tapi diam seseorang yang akhirnya tidak lagi perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Di ruangan itu, untuk pertama kalinya, Dimas dan Mira tidak hanya kehilangan kata-kata. Mereka kehilangan tempat untuk berdiri sebagai benar di hadapan orang lain. Gugatan perpisahan. Pagi setelah malam itu datang tanpa suara yang sama sekali berbeda. Rumah yang sebelumnya penuh bisik-bisik, tatapan, dan ledakan emosi kini kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang tenang. Ini sunyi yang kosong, seperti sesuatu sudah diambil darinya dan tidak akan pernah kembali. Dimas tidak keluar kamar sejak malam kejadian. Pintu kamarnya tertutup rapat, seperti mencoba menghindari dunia yang sudah terlanjur melihat semuanya. Mira juga tidak tampak seperti biasanya. Tidak ada langkah tegas di dapur, tidak ada suara komentar tajam yang biasa mengisi pagi. Alina justru menjadi orang pertama yang keluar dari kamar itu. Langkahnya pelan, tapi tidak ragu. Di tangannya hanya sebuah tas sederhana. Tidak banyak barang. Tidak ada gerakan berlebihan. Tidak ada tatapan ke arah ruangan yang selama ini menjadi tempat ia bertahan dalam diam. Ia berhenti sebentar di ruang tengah.
Ruangan yang semalam menjadi saksi semuanya. Namun kali ini tidak ada getaran di dadanya. Tidak ada rasa ingin kembali. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan lagi. Hanya kesadaran yang utuh. Kevin sudah menunggu di luar. Ketika Alina keluar rumah, ia tidak menoleh ke belakang. Pintu itu tertutup di belakangnya, tapi tidak ada satupun bagian dari dirinya yang ingin kembali membukanya. Di dalam rumah, Dimas akhirnya keluar kamar beberapa saat kemudian. Ia melihat ruang yang kosong, lalu perlahan menyadari sesuatu yang lebih berat dari pertengkaran semalam. Alina sudah tidak ada. Sementara itu, hari yang sama, Alina berdiri di sebuah tempat yang jauh dari rumah itu. Tempat yang dingin, formal, dan tidak menyisakan ruang untuk emosi yang tidak perlu. Gugatan cerai. Kata itu ditandatangani tanpa ragu. Tangannya stabil. Matanya tenang. Tidak ada air mata yang jatuh di sana. Tidak ada keraguan yang muncul di antara huruf-huruf yang ia tulis. Semua sudah selesai jauh sebelum pena itu menyentuh kertas. Di luar gedung, udara terasa lebih ringan dari biasanya. Alina berhenti sejenak di tangga, menatap jalan di depannya. Tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada yang memanggilnya untuk kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak merasa sedang meninggalkan sesuatu yang berharga di belakang. Yang ia tinggalkan hanyalah sesuatu yang sudah lama kehilangan tempat untuk disebut rumah. Ia melangkah turun. Satu langkah. Lalu langkah berikutnya. Tanpa menoleh. Tanpa ragu. Dan tanpa air mata. Karena yang tersisa di dalam dirinya bukan lagi luka yang menahan. Tetapi keberanian yang akhirnya memilih untuk hidup, bukan bertahan di tempat yang salah. Kehidupan baru. Beberapa bulan setelah semuanya berakhir, nama, Alina, tidak lagi dikaitkan dengan rumah itu. Tidak ada lagi bisik-bisik yang menyebut masa lalunya setiap kali ia lewat di gang sempit tempat ia dulu tinggal. Tidak ada lagi tatapan penuh rasa ingin tahu yang berubah menjadi penilaian. Waktu perlahan menggeser semua itu menjadi sesuatu yang jauh, seperti cerita lama yang tidak lagi ingin dibahas. Alina kini tinggal di tempat yang lebih sederhana, lebih tenang. Ia membuka usaha kecil dari sisa tabungan yang ia miliki, dimulai dari hal-hal yang paling ia pahami, hal yang tidak membutuhkan banyak janji, hanya ketekunan. Awalnya tidak besar, tidak langsung berhasil. Tapi setiap hari ia menjalani semuanya dengan ritme yang baru, tanpa tekanan, tanpa bentakan, tanpa rasa takut akan pulang ke rumah yang tidak menerimanya. Ada hari-hari yang lelah, ada hari-hari yang sepi, tapi tidak ada lagi hari yang membuatnya merasa tidak berharga. Di tempat lamanya, nama Dimas dan Mira perlahan berubah menjadi bahan pembicaraan warga. Bukan lagi sebagai keluarga yang terlihat biasa, tetapi sebagai cerita yang sudah banyak orang ketahui ujungnya. Tidak ada yang membesar-besarkan, tidak ada yang perlu ditambah-tambah. Yang tersisa hanyalah ingatan tentang apa yang pernah terjadi, dan bagaimana orang-orang akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti malam itu. Justru sebaliknya, mereka menjadi contoh dari sesuatu yang pernah runtuh di depan banyak mata. Sementara itu, Alina tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tidak mencari pembenaran, tidak mencari balasan, tidak mencari siapa yang benar atau salah di mata orang lain. Karena di dalam dirinya, semuanya sudah selesai jauh lebih dulu. Suatu sore, saat ia duduk di depan tempat usahanya yang kecil, angin lewat pelan membawa rasa tenang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ia menatap jalan di depannya, orang-orang yang lewat, kehidupan yang terus bergerak tanpa memaksanya untuk berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia benar-benar merasa hidup. Bukan karena ia tidak pernah kehilangan, tapi karena ia akhirnya mengerti sesuatu yang paling penting. Kadang, kehilangan terbesar bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari hidup yang tidak lagi dipaksa untuk bertahan di tempat yang salah. Tamat.